Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Anda semuanya pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas kesempatan untuk membuka video pembelajaran yang akan saya buat ini. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Yang kemarin yaitu tentang gugus fungsi. Yang kalau kemarin kita membahas gugus fungsi yaitu alkohol. Nah, kita sekarang membahas gugus fungsi yang seisomer apa namanya? Seisomer gugus fungsi terhadap alkohol tersebut. Siapa dia? Adalah ether ya. Nah, coba kalau kemarin alkohol itu memiliki gugus fungsi daripada alkoholnya adalah ROH ya. Nah, sementara kalau ether gugus fungsinya adalah RO aksen ini dia. Ya. Nah, coba kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk rumus umum daripada ether atau yang namanya di nama lainnya adalah alkoksi alkana, ini merupakan turunan alkana yang mempunyai struktur berbeda dengan alkohol, ya. Jadi sama seperti alkohol, sama-sama turunan alkana, tapi untuk penamaannya ya, perhatikan ya, penamaannya kalau misalnya alkohol kemarin kita berikan nama alkana A-nya itu diganti dengan ol jadi alkanol kan begitu. Nah, kalau ini nanti ada dia diganti lagi, tapi dia juga ada kata alkananya di sini dalam tata nama untuk senyawa ether ya. Nah, ether mempunyai rumus umum ROR aksen ya, di mana R dengan R aksennya boleh sama, boleh berbeda, tapi sama-sama senyawa alkil ini ya. Gugus metil, etil, propil, butil, pentil dan seterusnya. Nah, dengan gugus fungsinya itu adalah O ya, O saja. Yang terikat pada dua gugus alkil. Nah, perhatikan ya, dua gugus alkil bisa sama, bisa berbeda. Gugus alkil yang terikat dapat sama dan dapat berbeda. Beberapa contoh senyawa ether seperti pada tabel di bawah ini. Nah, coba perhatikan, ini gugus fungsi, ini R, ada R aksen. Untuk yang nomor satu, R dengan R aksennya itu sama ya, sama-sama CH3. Nah, jadi rumus strukturnya tinggal digabungkan saja, CH3O, CH3. Kemudian yang nomor 2 itu juga sama-sama gugus alkil antara R dengan R aksennya adalah C2H5 atau etil ya. Nah, kalau tadi yang pertama 1C-nya berarti metil. Nah, C2H5 dengan disambungkan dengan O dan juga C2H5 menjadi C2H5O C2H5. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 di sini gugus alkil R-nya itu adalah gugus metil, sementara untuk R aksen adalah etil ya. C-nya 1, R aksennya C-nya 2. Jadi setelah digabungkan menjadi CH3 garis O garis C2H5. Yang garis ini maksudnya tangannya, ikatan di mana O itu hanya memiliki 2 ikatan, sementara C ada 4 ya, H1 gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4 juga memiliki gugus alkil yang berbeda. Salah satunya C2H5 etil, sedangkan R aksennya adalah C3H7, berarti ini propil. Setelah digabungkan ya jadi seperti ini, C2H5O C3H7. Jadi seperti yang disampaikan di atas bahwa untuk gugus alkilnya baik R dengan R aksennya boleh sama, boleh juga berbeda ya, tidak ada patokan. Nah, kalau tadi rumus umum daripada ether adalah RO R aksen. Nah, sekarang kita bahas bagaimana tata nama dari senyawa ether tersebut. Jadi sama seperti alkohol juga, tata namanya itu ada dua cara pemberian nama untuk ether. Ada nama trivial atau nama lazim atau nama umum, dan ada juga nama berdasarkan IUPAC ya. Nah, untuk nama umumnya ya, atau nama trivial atau nama lazimnya, itu dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya terlebih dahulu.
Ya, alkil yang terikat pada gugus O kemudian diikuti oleh kata eter. Ya, jadi alkilnya dulu baca baru eternya. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 penamaan ini berdasarkan IUPAC, yaitu dengan mengganti akhiran ana dari senyawa alkana menjadi oksi. Jadi alkoksi jadinya, alkoksi. Alkana ananya hilangkan jadi alkoksi gitu ya. Nah, coba ini contohnya yang ada di kotak nih. Yang nomor 1 ada CH3, OCH3. Nah, kalau namanya IUPAC-nya, nama IUPAC-nya ya, kita ambil yang salah satunya ya, yang paling ini karena kebetulan sama ya, sama-sama metil-metil. Jadi kalau misalnya salah satunya kita ambil kan metil ini ya. Nah, jadi namanya metoksi. Ya, maaf. Kita salah ambil yang terikat dengan O-nya. Kan seperti tadi kan katanya kan. Pertama, penamaan IUPAC-nya itu yaitu mengganti akhiran ana dengan alkana, pada alkana asal dengan akhiran oksi. Ya, itu untuk penamaannya. Jadi ini CH3 yang terikat dengan O, nah ini namanya adalah metoksi. Kemudian senyawa alkil yang lain itulah disebutkan dengan tulisan apa namanya, eh, penamaan penamaan alkilnya ya, senyawa alkananya gitu. Maaf, maaf saya salah. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi untuk CH3 dengan O ini penamaannya digabung. Nah, inilah yang disebut dengan alkoksi tadi. Ya, inilah yang disebut dengan alkoksi. Ini karena metil ya, metil digantilah dia dengan oksi menjadi metoksi. Kemudian ini menjadi penamaannya adalah dengan penamaan senyawa alkana. Ya, karena dia satu C-nya berarti metana. Berarti namanya adalah metoksi metana. Itu untuk nama IUPAC-nya. Ini juga sama. Jadi yang pertama sekali yang kita baca adalah yang terikat langsung dengan si oksigennya. Ya, ini etil berarti etoksi ya, karena DC-nya 2, etil berarti etoksi. Ini senyawa alkana karena dia 2 juga berarti etana. Maka namanya adalah etoksi etana. Nah, kemudian ini juga begitu. Nah, ya, dia yang diambil itu adalah bagian yang paling pendek. Sementara untuk rantai yang paling panjang itu adalah rantai alkananya. Ya, karena ini kebetulan dia sama, jumlahnya sama, sebelah kiri satu atom karbon dan sebelah kanan satu atom karbon. Jadi tidak ada yang harus kita pisahkan atau kita bingungkan. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelah kirinya berbeda dengan sebelah kanan? Gus alkil R-nya berbeda dengan gus alkil R aksennya kan gitu. Nah, berarti untuk penamaan alkoksinya itu diambil dari gugus alkil yang rantainya lebih pendek. Jadi yang rantainya lebih pendek itulah disebut dengan alkoksi. Sementara yang rantai lebih panjang itu adalah penamaannya disebut dengan penamaan alkana ya. Nah, itu kalau misalnya pendek panjang. Nah, berbeda lagi kalau misalnya ada cabang. Biasanya kalau misalnya sebelah kiri nggak ada cabang, sebelah kanan ada cabang, berarti senyawa alkoksi itu adalah sebelah kiri. Ada senyawa yang tidak ada cabangnya. Ya, senyawa alkoksi itu adalah senyawa yang tidak memiliki cabang, dibaca alkoksi. Nah, kalau misalnya ada cabangnya susah nanti kita memberikan penamaannya. Nah, sementara yang ada cabangnya itu adalah senyawa alkananya ya. Jadi seperti ini, yang panjang ke sebelah kanan ya, dia C-nya 2, sementara sebelah kiri C-nya 1. Berarti senyawa alkoksinya adalah yang kiri. Nah, yang kiri lah kita gabungkan dengan O, oksigen ini metil ya, metoksi jadinya kan gitu. Kemudian senyawa alkananya ini adalah C-nya 2, etil berarti etana. Jadi metoksi etana. Jadi seperti itulah cara penamaannya ya. Nah, itu untuk nama IUPAC-nya. Bagaimana dengan nama lazim atau nama trivialnya? Ya, seperti yang sudah dituliskan di atas tadi bahwa penamaan secara trivial dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya yang terikat pada gugus O, kemudian diikuti oleh ether. Nah, sebelah kiri ini ada metil,
sebelah kanan juga ada metil, berarti disebutkanlah metil metil, baru diakhiri dengan kata ether ether. Jadi lebih gampang sebenarnya dengan penamaan trivial kan, metil metil ether, atau bisa disingkat karena dia ada dua gugus metilnya, di metil ether. Yang kedua, ini berarti yang sebelah kiri etil ya, senyawa alkilnya etil karena C-nya 2, sebelah kanan juga C-nya 2, berarti dia senyawa etil. Nah, berarti ini adalah namanya etil etil ether kan gitu ya. Kalau misalnya disingkat bisa menjadi dietil ether karena dia sama. Nah, bagaimana kalau misalnya dia berbeda? Kalau dia berbeda sesuai dengan abzat seperti penamaan alkohol kemarin ya. Seperti alkohol kemarin sesuaikan dengan abzat. Nah, di sebelah kiri ada metil, sebelah kanan ada etil. Antara E dengan M maka E dah duluan disebutkan. Jadi ini untuk penamaannya adalah etil metil ether. Ether disebutkan terakhir. Etil ether itu untuk penamaan O yang di tengah ya. Nah, jadi nama trivialnya ini seperti ini, etil metil ether. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya yang terikat itu ada antara propil dengan butil? Berarti yang disebutkan di luar adalah butilnya karena B dulu sesuai dengan abzat, dia baru huruf P. Jadi namanya adalah butil propil ether ya, seperti itu seterusnya. Nah, kalau coba nih ya, ini agak susah ini. C CH3 satu ini salah ini. Ini kok CH2? CH aja seharusnya CH2 ini. Ya kan, ini seharusnya CH2. Ini salah nih. Nah, kalau yang ini CH3 ke bawah, CH3 CH2 masih ya pas. CH2 CH ini juga pas. Ini salah nih. Ya. Kemudian yang ini CH3 C2 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 O CH3. Ini pun juga salah ini. O-nya jadi 3 ini. Ya. Oke, ini salah, kita nggak bisa jadikan contoh ini. Oke, atau gini ya, ini dihilangkan ya. Coba kita buat contohnya, ini dihilangkan. Ya, ini dihilangkan. Ya, CH3 yang dalam kurung ini dihilangkan. Berarti sebelah kiri sebelah kiri O ada CH2, CH2, C2, C3, ada 4 ya. Nah, berarti senyawa alkilnya adalah butil. Sementara sebelah kanan adalah CH2, CH2, C3, ada 3, berarti propil. Nah, seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, satu butil, satu propil, berarti namanya adalah kalau nama trivialnya sesuai dengan abzat, butil propil ether. Bagaimana kalau misalnya senyawa trivialnya? Senyawa trivialnya yang paling pendek. Yang paling pendek ini propil. Berarti kita gabungkan dengan oksi jadinya propoksibutana. Ya, begitu ya. Oke. Kita nggak bisa membuat contoh yang ini, payah nih. Salah ini. Yang ini salah. Oke ya, kita lanjutkan ya untuk isomerannya. Atau kalau misalnya ada yang mau mencoba yang nomor yang A ini, ya ini harus dibuka dulu. Susah saya menuliskannya karena tidak ada papan tulis. Kalau yang B ini salah ini ya, salah. Yang A ini benar ini. Ya, kalau misalnya ada yang bisa mengerjakannya, boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar. Ya, kira-kira apa sih nama dari senyawa yang 1A ini? Ya, oke. Itu bukan tugas ya, hanya tes saja. Coba dikerjakan siapa yang bisa. Nah, kemudian kita bahas keisomeran. Ingat ya, keisomeran itu senyawa struktur yang berbeda dengan rumus molekul yang sama. Nah, alkohol dengan rumus umum tadi adalah ROH ya, kemarin ya. Sementara untuk ether rumus umumnya adalah ROR aksen. Nah, antara alkohol dengan ether ini memiliki keisomeran fungsi ya, di mana jumlah molekulnya itu sama, tapi gugus fungsi yang
digunakan antara kedua struktur itu juga bisa berbeda. Contoh ini, C3H7OH ya, atau kedua kedua senyawa tersebut mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C3H8O ya. Tapi gugus fungsinya berbeda. Ya, perhatikan. Sama-sama C3H8O. Kita hitung ya. Ini yang ini dulu. C-nya 3, H-nya 7, sini 1 jadi 8, kemudian ini O setengah jadi C3H8O. Yang ini juga C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, jadi ada 3 ya, C3. Kemudian H-nya sebelah kanan 5, sebelah kiri 3 jadi 8, berarti dan di tengah-tengah ada O, berarti C3H8O juga. Nah, sementara gugus fungsinya berbeda. Sebelah kiri gugus fungsinya OH, gugus fungsi alkohol, sementara sebelah kanan gugus fungsinya adalah O, gugus fungsi eter. Ya, jadi yang namanya sebelah kiri adalah propanol, sementara sebelah kanan adalah etil metil eter atau metaksietana. Ya. Nah, itu yang disebut dengan isomer. Bagaimana dengan sifatnya? Sifat daripada eter yang pertama itu dia mudah menguap, mudah terbakar dan bersifat beracun. Jadi jangan coba-coba untuk menghirupnya ya. Kalau tidak kita bisa pingsan dan keracunan. Kemudian yang kedua, bereaksi dengan HBr atau HI ya. Bereaksi dengan HBr atau HI. Ether tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya, sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih alkohol, yang massa molekul relatifnya itu adalah sama. Jadi titik didih ether itu sebanding dengan titik didih dari senyawa alkana, ya. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan daripada senyawa ether? Ya, ether ini dapat dibuat dengan jalan mereaksikan alkohol primer dengan menggunakan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Jadi cara pembuatan daripada ether itu kita bisa mereaksikannya antara alkohol primer ya, alkohol primer dengan juga asam sulfat. Nah, perhatikan coba dilihat dari reaksi ini ya. Nah, reaksi ini ada alkohol primer, ini alkohol primer ya, etanol, kemudian dia ditambahkan asam sulfat lalu dipanaskan, maka akan terputuslah ikatannya membentuk etil etil eter atau dietil eter atau etoksietana ditambah dengan H2O. Nah, itu adalah pembuatan daripada si ether. Bagaimana dengan kegunaan daripada ether? Ya, yang pertama, ether ini di dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larut di dalam air, yaitu kegunaan daripada ether. Jadi banyak digunakan di dalam laboratorium. Sementara dalam bidang kesehatan, ether ini digunakan sebagai obat bius atau anestetik ya. Jadi ether digunakan sebagai obat bius. Nah, mungkin itu dulu ya. Sudah habis. Jadi sampai di situ penjelasan kita. Tidak terlalu banyak untuk ether ini ya. Yang harus dipahami, yang jelas kalian harus tahu nanti walaupun selain dua ini ya ada gugus fungsi yang lain pun ada, nanti kita bahas aldehid, ada asam karboksilat, ester ya, kemudian keton, semuanya itu hampir sama. Yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, gugus fungsinya apa, tata namanya seperti apa, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, cara pembuatannya, reaksinya dengan siapa saja bisa terjadi, dan kegunaannya. Itu saja yang dibahas nantinya ya. Nah, sementara untuk ether tadi sudah kita bahas sampai di sini saja. Kira-kira jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silahkan diketikkan di kolom komentar apa yang ingin kalian sampaikan, silahkan ya. Dan seperti yang saya kemarin-kemarin minta, kalaupun memang kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan, saya harap responnya dengan baik. Silahkan diberikan tanggapan. Kalau memang paham, bilang paham ya. Jadi agar saya tahu kalau memang kalian itu membuka video penjelasan yang saya buat. Jadi nggak asal, kalau misalnya sudah saya kasih tugas, nggak asal
dikerjakan ya. Dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan ya. Oke, sampai di sini saja dulu penjelasan yang saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.